Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Jannah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Madura. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Al-Quran ke Indonesia dan dinamika terjemahan Al-Quran ke Indonesia. Yang pertama, sejarah masuknya Al-Quran ke Indonesia. Islam masuk bertahap dan beragam, melalui perdagangan, dakwah, pendidikan, kesenian, dan politik. Adapun teori kedatangan Islam ada 4. Yang pertama yaitu teori Arab. Teori ini mengatakan proses masuknya Islam langsung dari Mekah atau Arab. Teori ini diperkenalkan oleh Hamka pada tahun 1958. Yang kedua yaitu teori Gujarat. Teori ini mengatakan proses masuknya Islam ke Indonesia melalui pedagang Gujarat yang menyebarkan Islam pada abad ke-13 Masehi. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh sarjana Belanda J.P. Knapel dari Universitas Leiden pada abad ke-19 Masehi dan kemudian disebarkan oleh Snouk Hargrange. Salah satu bukti yaitu ditemukannya batu nisan Sultan Malik As-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim oleh J.P. Moketta tahun 1912 yang memiliki bentuk serupa dengan yang ada di Kembai, Gujarat. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini mengatakan proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Iran oleh Husain Jajadi-Ningrat. Ia berpendapat adanya kesamaan budaya, tradisi Syiah, dan kaligrafi nisan antara Indonesia dan Persia. Kemudian yang keempat yaitu teori Cina. Teori ini mengatakan proses masuknya Islam ke Indonesia berasal dari perantau Cina melalui perdagangan, diperkuat dengan bukti adanya keturunan Cina pada tokoh-tokoh pendiri Kesultanan Demak dan ditemukannya masjid bergaya Tiongkok. Teori ini dikemukakan oleh Sumanto Al-Qurtubi. Selanjutnya yang kedua yaitu sejarah penulisan dan pencetakan Al-Quran di Indonesia. Penulisan Al-Quran dimulai pada abad ke-13, akan tetapi mushaf yang ditulis pada masa ini tidak ditemukan. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa penulisan Al-Quran dimulai sekitar abad ke-16 atau 1585 Masehi. Disebut sebagai mushaf tertua yang ditulis oleh Afiuddin Abdul Bakri. Sedangkan pencetakan Al-Quran dimulai pada tahun 1848 oleh Muhammad Azhari asal Palembang. Hasilnya disebut sebagai mushaf cetak tertua di Asia Tenggara. Pencetakan lain juga terjadi di Kudus dan Surabaya yang berperan membantu penyebaran mushaf. Sedangkan di era kontemporer sejak tahun 1980-an, pencetakan Al-Quran berkembang hingga komputerisasi, pewarnaan ayat, desain tematis, sehingga mushaf lebih menarik dan mudah dibaca. Dan pembahasan yang terakhir adalah dinamika terjemahan Al-Quran ke bahasa Indonesia. Pada abad ke-17, seorang ulama bernama Abdul Rauf Mansuri menerjemahkan Al-Quran yang diberi nama Tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Kemudian pada generasi 1970-an, lahirlah tafsir-tafsir selanjutnya seperti Tafsir An-Nur, Al-Azhar, dan Al-Quranul Karim. Adapun peran pemerintah dalam hal ini adalah dengan mendirikan lembaga penyelenggaraan penerjemah Al-Quran yang diketuai oleh Profesor Sunarjo. Lembaga ini kemudian berhasil menerbitkan terjemahan versi pertama pada tahun 1965, diresmikan oleh Menteri Agama saat itu, yaitu Kiai Saifuddin Zuhri. Selanjutnya pada tahun 1971, 1989, 1998 hingga 2002, lembaga ini semakin berkembang dengan melakukan penyempurnaan bahasa, konsistensi, substansi, dan transliterasi, sehingga pada akhirnya menghasilkan terjemahan yang lebih ringkas dan akurat sesuai bahasa Indonesia modern. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.